Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024 bersama saya Yosua Hendry. Salam bergemar, haleluya. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kalau seringkali kita membahas tentang tokoh-tokoh di Alkitab yang sukses, yang berhasil dalam mengikut Tuhan, tapi pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang gagal dalam mengikuti Tuhan. Ya, kita baca Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Di situ perikop mengatakan tentang Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya, di situ perikop mengatakan kisah tentang Yudas mengkhianati Yesus. Saya bacakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kisah di dalam Alkitab yang akan kita bahas, tokoh dalam Alkitab yaitu Yudas Iskariot. Di dalam pengikutan Yudas mengalami kegagalan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu perlu kita renungkan, ada pertanyaan yang besar ya di dalam kita merenungkan ayat ini. Ya, pertanyaan yang kita renungkan adalah mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Bukankah Yesus adalah muridnya Tuhan, orang yang dekat dengan Yesus dan mengenal Yesus yang hidup berdampingan dengan Tuhan? Tapi mengapa dia bisa mengkhianati Yesus? Bapak Ibu, paling tidak ada dua penyebab mengapa Yudas mengkhianati Yesus. Yang pertama yaitu karena Yudas Iskariot ini memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Yesus. Dalam konteks Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 ini, ya, jelas sekali motivasi Yudas yaitu cinta uang dan tamak akan uang, ya. Karena tamak, cinta uang, dia mengkhianati Yesus. Jadi Yudas mengkhianati Yesus, penyebabnya adalah dia memiliki motivasi yang salah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya, sesungguhnya Yesus bukan tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, malah Tuhan Yesus mengerti dan mengetahuinya sejak awal. Kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 64, ya, Yohanes 6 ayat 64, itu dikatakan di sana, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tetapi mengapa Yesus tetap memilih Yudas sebagai muridnya? Karena Yesus ini ingin memproses hati, karakter dan iman Yudas, ya. Karena Yesus ini ingin memproses hati, memproses karakter dan iman dari Yudas, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu seringkali mendengar bahwa kalau kita ini ingin sabar, maka Tuhan akan mengirim orang yang menjengkelkan. Ya, seringkali kita dihadapkan seperti itu. Demikian juga dalam hal Yudas. Yesus ini sudah tahu kalau Yudas ini adalah orang yang tamak dan cinta akan uang. Tetapi karena Yesus ingin memurnikan karakter, memurnikan motivasi imannya, maka Yesus malah memberikan jabatan bendahara kepada Yudas, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tentunya Yesus tidak bertujuan untuk menjatuhkan Yudas, tetapi Yesus ingin memproses hatinya tadi, memproses iman karakternya, memurnikan motivasinya agar saat memberitakan kebenaran firman, diutus memberitakan Injil, maka benar-benar sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar. Tapi sayang sekali Yudas tidak mau diproses. Ya, padahal sudah berulang kali Yesus menegur
Yesus menegur secara langsung dan tidak langsung dengan perumpamaan-perumpamaan. Saudara, Bapak Ibu bisa baca di dalam kisah tentang Yudas Iskariot, ya. Namun Yudas tidak mau diproses, malah dia mengeraskan hatinya, semakin cinta dan tamak akan uang. Ya. Dalam pembacaan di ayat yang lain, Yohanes 12 ayat 1 sampai ke 7, di sana dikatakan ia mencuri uang di dalam perbendaraannya, ya, malah mencuri dari perbendaharaan. Dia tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi. Ya, inilah motivasi yang salah dari Yudas sehingga menyebabkan ia mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengkhianati Yesus bukan hanya murtad meninggalkan Tuhan, ya, tidak percaya lagi kepada Tuhan, tidak gereja-gerejaan lagi, tidak pelayanan lagi. Bukan itu, ya. Bukan hanya itu, tetapi yang paling berbahaya dan mengerikan, saya catat di sini, tapi yang paling berbahaya dan mengerikan, yang paling berbahaya dan mengerikan adalah tetap mengikut Yesus, ya, tetap ke gereja, tetap melayani, namun dipenuhi atau diselubungi dengan motivasi yang salah. Ya, kalau kita sudah memiliki motivasi yang salah, ya, motivasi yang untuk kepentingan pribadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka disitulah kita mengkhianati Yesus, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi mengkhianati Yesus bukan hanya murtad, tetapi yang paling berbahaya, kita merasa melayani Tuhan, kita tetap bergereja, berjemaat, tetapi memiliki motivasi yang salah, ya, itu adalah mengkhianati Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita koreksi diri kita secara pribadi, memohon Roh Kudus untuk menolong kita, menerangi hati kita, ya, Bapak Ibu, agar kehidupan kita ini tidak memiliki motivasi yang salah, ya, agar hidup kita ini memiliki motivasi yang benar. Mohon Roh Kudus koreksi kalau ada motivasi yang salah. Mohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan menyingkirkan motivasi yang salah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, kenapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan? Ya, karena Yudas Iskariot ini memiliki pemahaman yang salah terhadap pribadi Yesus. Bapak Ibu, dalam literatur tentang Yudas Iskariot, bahwa Yudas Iskariot ini berasal dari murid Tuhan Yesus yang berasal dari kalangan pemberontakan kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Maka ada kemungkinan Yudas Iskariot sebelumnya merupakan salah satu anggota kelompok Yahudi yang radikal. Ini saya baca dari literatur tentang Yudas Iskariot. Ketika itu keadaan bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Di kalangan Yahudi yang radikal itu sedang menunggu satu pengharapan yang disebut sebagai pengharapan mesianik. Ya, mesianik ini yaitu pengharapan akan datangnya seorang Mesias atau penyelamat yang akan menjadi pemimpin nasional mereka, yang akan mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Jadi Yudas Iskariot ini dari kalangan pemberontak yang ingin memerdekakan diri dari penjajahan bangsa Romawi, ya. Jadi pemahaman pengenalan Yudas Iskariot kepada Yesus, bahwa Yesus ini akan menjadi pemimpin nasional yang memimpin pergerakan-pergerakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Romawi, ya. Pemahaman pengenalan Yudas adalah seperti itu. Dan Yudas tahu bahwa kompetensi atau potensi yang ada di dalam Yesus itu sangat memungkinkan akan hal itu, ya. Dia sangat populer, dia membuat mujizat. Yesus sanggup menghibur banyak orang dalam pengajarnya. Jadi potensi-potensi itu dilihat oleh Yudas bahwa Yesus ini mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, memimpin pergerakan-pergerakan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Yudas berpikiran seperti itu. Ya, tetapi
Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya bertujuan untuk sesuatu hal yang duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Yudas berharap bahwa Yesus ini akan menjadi Mesias bagi bangsa Yahudi, ya. Membebaskan bangsa Yahudi. Bukan hanya itu, tujuan Yesus datang ke dunia bukan hanya masalah yang duniawi, Bapak Ibu Yesus, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Yesus malah mengajarkan mengasihi musuh dan mendoakannya. Jadi Yudas ini memiliki pemahaman atau pengenalan yang salah akan pribadi Yesus sehingga membuatnya mengkhianati Yesus. Dia berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi secara duniawi. Ya, tetapi Yesus adalah datang ke dunia bertujuan untuk apa? Membebaskan bangsa Yahudi, orang-orang berdosa dari perbudakan dosa. Bukan hanya di dalam penjajahan Romawi, tapi melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Jadi ini pemahaman yang salah dari Yudas Iskariot, sehingga Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Dia kecewa ketika mengikut Tuhan. Kok tidak ada pergerakan-pergerakan untuk menentang bangsa Romawi? Malah yang ditentang adalah pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Yesus melawan kemunafikan dari orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Yesus dengan pengajaran yang keras ingin menyucikan, memurnikan, ya, bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan ini membuat Yudas kecewa dan akhirnya mengkhianati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada pertanyaan, seberapa dalam kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus itu dalam seluruh aspek kehidupan kita? Adakah pemahaman atau pengenalan kita akan pribadi Yesus membuat kita semakin serupa dengan Dia, atau justru semakin serupa dengan dunia? Saya kasih contoh. Jika kita mengenal bahwa Yesus itu penuh kasih, maka di saat kita dikecewakan atau disakiti oleh siapapun, adakah hati kita sanggup memaafkan dan mengampuni orang yang menyakiti kita? Jika kita masih dendam dan sakit hati, maka sesungguhnya kita sudah atau sedang mengkhianati Yesus yang adalah kasih tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini kenapa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dia cinta, memiliki motivasi yang salah. Dia cinta tanpa akan uang. Yang kedua, dia memiliki pemahaman yang salah terhadap pribadi Yesus. Karena Yudas berharap, Yudas berpikir bahwa Yesus datang itu hanya untuk perkara yang duniawi. Tetapi ternyata Yesus datang untuk perkara-perkara yang lebih besar, lebih luas, untuk keselamatan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, tidak hanya perbudakan dari Romawi. Bapak Ibu, kalau kita renungkan ini, maka kita akan mengetahui bahwa kehidupan kita harus berpadanan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah, karena itu sama dengan mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pemahaman dan pengenalan yang salah kepada Tuhan, karena itu akan mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu, mari dengan segenap hati, kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap segala dosa pelanggaran kita dalam motivasi, dalam pemahaman pengenalan kita. Ya, Yesus datang bukan hanya untuk hal yang duniawi, tapi Yesus datang untuk hal-hal yang lebih besar, hal-hal rohani yang akan, berkat-berkat rohani yang akan kita nikmati. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami dengan berkat firman-Mu. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan satu pribadi tokoh yang gagal dalam mengikuti Engkau, dan kami tidak mau gagal dalam mengikuti Tuhan, tapi kami berhasil untuk mengikuti Engkau. Kami tidak mau salah
dalam motivasi kami mengikut Engkau. Kami tidak mau salah pemahaman pengenalan kami akan Engkau. Sesungguhnya Engkau datang untuk hal-hal yang rohani, bukan hanya hal yang duniawi. Oh Tuhan, tanamkan firman ini dalam hati kami. Berkati kami sepanjang hari ini, pagi, siang, hingga malam nanti. Tuhan, di dalam kasih-Mu, dalam kekuatan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, Tuhan, di dalam Engkau, di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Miliki motivasi yang benar, miliki pengenalan dan pemahaman yang benar dengan Yesus, maka berkat rohani akan mengikuti setiap kehidupan kita. Salam bergemar. Haleluya.